Halo semua, apa kabar? Kita masuk ke perkuliahan CSM minggu ke-12 gitu ya, tentang Mensuring and Managing Service Delivery. Nah, apa yang ingin dibahas di sini adalah bagaimana menyampaikan layanan, mengukur dan bagaimana mengelola daripada penyampaian layanan. Teman-teman semoga tetap dalam keadaan sehat gitu ya, jasmani dan rohani tentunya, dan tetap semangat. Oke, kita lanjutkan ke materi. Sebelum kita masuk materi, ini ada 3 kata-kata mutiara yang disampaikan orang-orang top dalam bisnis hospitality. Yang pertama itu poin yang bagus sekali ya. Nah, jangan terlalu bangga gitu ya. Intinya kalau saya sampaikan, kalau kita berhasil menciptakan kepuasan pelanggan 100%. Mengapa? Karena kalau kita sudah selalu bangga, maka kita akan terlena dan kita akan stagnan di situ. Maka di sini yang disampaikan adalah apa? Kalau sudah kita berhasil menciptakan kepuasan pelanggan, begitu ya, haruslah kita selalu meningkatkan untuk yang menjadi lebih baik. Ya, jadi prinsipnya harus bekerja menjadi lebih baik. Seiring dengan poin yang pertama, poin nomor 2, good is not good enough. Baik itu tidaklah cukup. Jadi harusnya apa? Lebih baik lagi. Kalau sudah lebih baik lagi, yang lebih baik di pertama itu akan menjadi baik dan diharapkan meningkat lagi menjadi lebih baik lagi yang kedua. Jadi apa? Selalu kita ingin improve menjadi yang lebih baik. Dan kata mutiara yang ketiga di sini, success is never final. Jangan merasa kalau sudah lebih baik maka selesai sudah. Kalau kita sudah sampai di kata-kata final, ya sudah selesai. Kita tidak akan bisa menjadi, atau kita sudah tidak punya semangat untuk menjadi yang lebih baik lagi, ataupun kita tidak akan berpikiran untuk menjadi lebih sukses lagi. Makanya kalau selesai sukses, jangan sudah selesai, enggak, tapi harus selalu improve. Oke, kita lanjut di materi kali ini. Ada 6 hal pokok bahasan yang ingin dibahas. Poin 1 sampai dengan poin 4 itu lebih banyak kita bicara tentang service delivery, bagaimana mengukur, bagaimana kemudian mengelolanya, begitu ya. Kemudian poin yang berikutnya kita bicara akan service garanti ya. Service garanti ini adalah merupakan jaminan daripada layanan tersebut. Ibaratnya kalau gagal apa yang harus dilakukan ya. Ini berbeda dengan yang dimaksud dengan service recovery. Kalau service recovery itu kita bicara bahwa layanannya sudah gagal dan berusaha diperbaiki, maka dikatakan sebagai service recovery. Kalau service garanti itu intinya menjamin. Jadi kegagalan jasa atau service failure belum terjadi. Nah, makanya ada suatu jaminan. Berarti kalau begitu lebih baik mana, service recovery atau jaminan? Maksudnya begini, teman-teman kan tahu ya, kalau produk jasa itu tercipta bila mana ada interaksi antara pemberi jasa dengan penerima jasa. Ya, tahu interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa. Ketika berinteraksi itu akan sangat memungkinkan terjadinya kegagalan jasa. Nah, gagal bila mana? Tentunya proses jasa tersebut, delivery service tersebut terjadi, dan di situ mungkin ada kegagalan jasa. Ketika gagal, maka namanya service failure, terus kemudian di recovery ya toh. Tapi itu kan suatu proses yang berurutan terjadi ya toh. Tentunya harapannya tidak akan terjadi kegagalan. Dan namanya proses itu atau produk jasa itu kita bisa nilai kalau proses jasa tersebut sudah selesai dikerjakan. Ya, sudah selesai dikerjakan baru kita bisa nilai baik, buruk, dan selanjutnya. Nah,
dikatakan di sini servis garansi, ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa proses yang dilakukan tersebut ada jaminannya. Jadi ibaratnya sebelum Anda mendapatkan proses jasa tersebut sudah diberikan servis garansi. Artinya apa? Supaya konsumen bisa meyakini atau trust, percaya bahwa proses itu berjalan dengan baik dengan adanya servis garansi tersebut. Jadi paham ya, garansi ini lebih ke arah meyakinkan, memberikan suatu kepercayaan kepada konsumen bahwa kemungkinan produk jasa itu gagal, ada jaminannya, atau ada jaminannya bahwa produk jasa ini tidak akan gagal. Bila gagal, ya otomatis konsep service recovery-nya akan berjalan, ya. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Di chapter ini sebagaimana tadi judulnya, ingin memberikan suatu layanan terbaik kepada konsumen. Ya toh, kalau sudah baik, selesai enggak, karena konsumen itu sebagaimana teman-teman tahu bahwa need and want-nya kan berbeda-beda. Dan selalu ingin mendapatkan yang terbaik, maka haruslah selalu badan usaha itu atau perusahaan memperbaiki proses layanan tersebut. Nah, kemudian di sini bagaimana perusahaan itu bisa memahami bahwa proses layanan yang dilakukan itu sudah baik atau belum. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi manajer hospitality, ya, untuk memberikan suatu layanan yang terbaik. Nah, kita taunya dari mana? Kalau kita mendapatkan atau badan usaha itu mendapatkan suatu data dari pelanggan, tentunya bagaimana kualitas daripada layanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Dari situ, perusahaan akan mengolah datanya untuk melakukan suatu improve terhadap layanan tersebut, ya. Dimana teman-teman tahu kalau proses jasa tadi kan merupakan interaksi antara pemberi jasa dengan penerima jasa. Ketika berinteraksi itu sebenarnya pelanggan tersebut mendapatkan suatu pengalaman. Nah, ini yang harus tetap dijaga bahwa pengalamannya dalam konteks baik, positif gitu ya. Kenapa dalam konteks baik dan positif? Banyak suatu riset atau penelitian yang mengatakan bahwa perusahaan itu tidak cukup hanya membuat namanya kepuasan pelanggan, tapi penting bagi mereka untuk membuat namanya pengalaman. Nah, pengalamannya ini apa? Kalau perusahaan itu berhasil menciptakan pengalaman yang positif atau positif experience kepada pelanggan, maka pengalaman yang positif ini ibaratnya akan tertanam, menancap di dalam memori benak konsumen. Pengalaman yang positif yang menarik ini yang akan meliding konsumen atau mendorong konsumen gitu ya. Untuk apa? Untuk selalu berinteraksi kepada badan usaha itu, ya. Jadi akhirnya apa di sini kata kuncinya yang penting? Kalau sudah puas diberikan, lama-lama konsumen itu akan jenuh dengan namanya kepuasan. Tapi sebaliknya kalau memberikan suatu pengalaman aja, suatu ya berarti hanya sekali, suatu pengalaman yang positif dan menancap di dalam memori, itu yang ingin diulang-ulang lagi oleh pelanggan, ya. Jadi ini merupakan PR gitu ya, tantangan daripada manajer hospitality untuk selalu menciptakan kualitas, dikatakan bukan kualitas layanan tapi the quality of experience. Nah, suatu kualitas daripada pengalamannya, ya, pengalaman yang berkualitas itu akan membuat badan usaha itu sustainable dan tentunya pelanggan juga akan bertahan. Kemudian di poin ketiga di sini, disampaikan bahwa sebenarnya pengukuran ini kan bisa dilakukan kalau sudah layanannya selesai. Balik lagi, biasanya konsumen itu kalau sudah selesai mendapatkan suatu produk jasa, ya sudah selesai, prosesnya selesai.
Akhirnya si perusahaan pun sulit untuk mengkolek datanya tersebut. Maka apa yang terjadi di sini? Perusahaan harus mempunyai suatu cara bagaimana dia mendapatkan mengolek datanya pada saat proses itu berlangsung. Nah, dan tapi sebaliknya, kalau terjadi suatu kegagalan jasa, tentunya akan ada proses berikutnya setelah proses layanan tersebut, dan itu yang suatu hal yang penting pula guna meningkatkan layanan berikutnya supaya supaya tidak terjadi namanya kegagalan jasa lagi di masa yang akan datang ya. Jadi juga suatu improve buat masa depannya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya di sini. Di sini disampaikan bahwa bagaimana caranya gitu ya, teknik and method for assessment service quality. Caranya bagaimana untuk bisa mengakses namanya kualitas layanan. Di poin pertama sini disampaikan membandingkan antara yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Membandingkan apa yang terjadi dan seharusnya apa yang harus terjadi. Berarti di sini tersirat begitu ya. Sebelum kita melakukan suatu assessment terhadap service quality atau layanan sebagaimana kepada guest atau penerima jasa atau tamu, maka harus dibuatkan dulu suatu standar layanan ya, service standar. Nah, service standar ini sebagai alat ukur atau standar gitu ya, acuan begitu terhadap apa yang harus kita kerjakan. Misalnya begini, ada suatu restoran di mana dalam restoran itu ada pelayan. Tentunya pelayan itu akan bekerja sesuai dengan standar kerja atau yang sering disebut sebagai SOP, Standard Operation Procedure. Siapa yang membuat SOP? Ya, tentunya adalah badan usaha. Badan usaha harus membuat itu, kemudian SOP itu ditujukan pada pelayan restoran misalnya, maka si mbak pelayan restoran atau si mas tadi harus menjalankan SOP tersebut. Bisa jadi si pelayan itu benar-benar menjalankan SOP ya, bisa jadi juga tidak sesuai dengan SOP. Ketika dia tidak sesuai dengan SOP, itu akan terjadi suatu gap ya, perbedaan standar dengan apa yang terjadi. Kita lihat kalau si pelayan itu bekerja di luar standar, apakah dalam konotasi positif atau negatif. Yang menjadi problem kalau yang dikerjakan adalah konotasinya negatif, di luar track tapi yang negatif, maka kalian terjadi namanya service failure. Dan sebaliknya, kalau si karyawan atau pelayan itu menjalankannya di luar standar tapi dengan makna positif, otomatis badan usaha yang diuntungkan. Maka yang terjadi apa di situ? Layanannya menjadi excellent atau bagus. Ya. Jadi di sini intinya yang perlu Anda pahami dulu sebelum Anda bisa melakukan pembandingan, Anda harus mendapatkan atau membuat namanya service standar atau standar layanan. Oke, kemudian kita masuk ke poin-poin berikutnya. Di poin-poin berikutnya ini sebagaimana tadi saya sampaikan, penting sekali kan membuat namanya experience. Experience itu tidak serta-merta pelanggan mendapatkan atau pelanggan yang meng-create ya, penerima jasa yang meng-create atau penerima jasa yang mendapatkan. Tapi pengalaman itu sebenarnya adalah dibentuk atau dibuat oleh pemberi jasa. Contoh, balik lagi ke konteks rumah makan, luxury restoran gitu ya. Kan kalau sudah tahu luxury restoran berarti kan restoran itu sangat mewah, sangat serba. Semua peralatan fasilitas dihadirkan akan sangat mewah, sangat wah. Pelanggan masuk.
ketika pelanggan masuk, dia masih baru masuk di dalam restoran mewah, dia sudah akan mendapatkan suatu bayangan bahwa layanan yang akan diberikan pasti kelas wah. Dari bentuk fisik yang muncul, sudah muncul di dalam benak konsumen bahwa dia akan mendapatkan suatu pengalaman yang serba wah. Ya. Kemudian setelah dia duduk di dalam rumah makan luxury restoran tersebut, pelayannya datang. Melihat penampilan pelayannya saja yang serba rapi misalnya begitu ya, sudah muncul, wah aku seakan-akan diperlakukan seperti raja atau ratu yang mau makan di restoran ini. Nah, itu semua apa yang terjadi? Suatu experience, apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh pelanggan terkait dengan layanan luxury restoran. Nah, pemilik restoran tersebut dari fasilitas fisik yang dihadirkan, dari performan daripada pelayan tersebut, itu kan dia meng-create, dia yang sengaja menciptakan supaya memberikan kesan luxury. Ya. Jadi penting yang ini saya sampaikan di sini, kalau perusahaan itu mengatakan di sini high quality service experience-nya itu sebenarnya di-create oleh badan usaha. Badan usaha menciptakan layanan yang tadi contohnya luxury restoran sebagaimana yang digambarkan tadi, sehingga kalau pelanggan masuk atau tamu masuk begitu ya, dia akan langsung menangkap bahwa dia akan diperlakukan seperti raja dan ratu yang sedang makan di luxury restoran. Dan ini juga poin penting ya, untuk menciptakan pengalaman pelanggan, peran daripada perusahaan itu sangat penting sekali meng-create-nya. Kemudian si pelanggan itu tinggal mengalami, merasakan dampak daripada skema atau skema yang sudah di-create oleh perusahaan. Dengan begitu otomatis ya, kalau semua itu kan tadi baru pelanggannya baru datang, duduk, terus kemudian disamperin sama pelayan, belum ada proses apa-apa, udah tercipta nilainya positif. Nah, akan berlanjut dalam proses layanannya. Ketika berlanjut dalam proses layanannya, sangat diharapkan proses layanannya juga akan excellent sebagaimana tampilan fisik yang sudah diterima oleh pelanggan. Namun, apakah jaminan kalau luxury itu akan baik selalu excellent semua? Belum tentu. Ada kemungkinan terjadinya kegagalan jasa. Nah, harapannya ya jangan ada namanya gagal. Maka ketika proses berikutnya service delivery itu berjalan begitu ya, perlu perusahaan itu selalu mengamati ya, mencegah supaya tidak terjadi, sehingga totalitas pengunjung restoran luxury itu akan mendapatkan suatu pengalaman yang berkualitas yang baik. Maka di sini di slide ini poinnya apa? Ini pentingnya kita bicara tentang service quality dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang high quality dan bagaimana sekilas gambaran teknik yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut di slide ini tentang mengukur quality, service quality atau kualitas layanan. Teman-teman tahu ya bahwa pelanggan itu kan punya keinginan dan harapan yang berbeda-beda, need and want yang berbeda-beda. Dan tadi perusahaan sudah punya standar. Dengan standar layanan itu akan diberikan kepada semua pelanggan yang need and want-nya berbeda-beda. Dari kacamata pelanggan, ada pelanggan yang bilang, oh ini bagus, ada juga pelanggan, oh ini jelek, oh ini excellent, oh ini sangat jelek, akan macam-macam. Ya toh? Nah, akhirnya perusahaan bingung kan? Kok sudah sesuai standar, kok ada yang bilang bagus, jelek, dan seterusnya. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini kita lihat dari data ya. Datanya siapa? Data yang kita peroleh dari pelanggan tersebut.
mayoritas mengatakan baik atau jelek. Dengan sangat mudah, kalau mayoritas mengatakan jelek, maka kita harus ubah, kita harus revisi, kita punya standar layanan tersebut. Dan sebaliknya, kalau sudah mengatakan baik, selesai dong, final dong. Oh yang enggak, kita harus berkreativitas bagaimana yang sudah baik gitu, berkreativitas ya, berarti mencari ide untuk menjadi lebih baik. Sehingga di sini intinya apa? Ketika kita mengukur kualitas layanan begitu ya, harus berjalan secara kontinu begitu ya, karena seperti tadi keinginan dan harapan pelanggan itu yang berbeda-beda. Nah, ini tadi disampaikan juga di sini, they can monitor where they are meeting or failing to meet their own definition of service quality. Oke, kita lanjut. Service standar. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita akan mengukur harus ada standar. Ya, sudah punya standar kerja. Standar kerja sebagai pelayan di dalam luxury restoran. Pelayannya atau karyawan tersebut akan menjalankan standar tersebut. Kalau sudah dijalankan selesai dong. Enggak, kita mengukur ini job performance standard. Job performance standard apa berarti? Mengukur daripada kinerja pelayan luxury restoran. Apakah cukup banyak menjalankan standar kerja itu? Oh tidak. Tentunya kalau menjalankan standar kerja itu berarti kan hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya gitu ya. Kalau pelayan restoran tersebut sudah paham benar standar kerjanya, dia akan melakukan hal tersebut, itu apa sudah cukup? Enggak, maka perlu diukur kinerjanya. Apakah selama dia bekerja, dia akan selalu menjalankan standar kerja itu. Bisa jadi di dalam 10 kali dia bertransaksi dengan pelanggan, 10-10-nya sesuai standar. Bisa jadi 10-10-nya enggak, ada 8 sesuai, 2 enggak. Dimana 2-nya mendapat nilai excellent misalnya, atau sebaliknya mendapat nilai di bawah standar. Jadi apa yang terjadi di sini? Dalam memberikan pekerjaan dan sudah ada standar, juga harus tetap dimonitor bagaimana kinerjanya, apa yang dikerjakan sesuai atau tidak dengan yang seharusnya atau sesuai dengan SOP-nya. Kalau tidak sesuai, ada 2 ya, ingat ya teman-teman, ada 2. Apakah maknanya itu ya lebih baik daripada standar? Kalau tentunya lebih baik daripada standar, berarti kan akan dapat pujian. Nah, itu nanti yang positif, yang lebih baik itu bisa menjadi dasar untuk improving, perbaikan standar operation prosedur yang sudah ada menjadi lebih baik lagi, mengacu kepada yang di luar standar tadi. Tapi ada juga yang di luar standar tadi yang bermakna negatif. Nah, kalau bermakna negatif ini berarti pekerja tersebut ada melakukan suatu hal-hal yang menyimpang dan bersifat negatif, yang intinya bisa merugikan badan usaha karena akan memberikan suatu experience yang negatif. Ya, nih. Maka apa yang dilakukan badan usaha di sini? Badan usaha itu harus melakukan namanya observasi. Observasi itu apa? Mengamati. Jadi si bos di sini pihak manajerial turun ke lapangan, dia kemudian melihat. Di sini disampaikan walking the front, ya, means that manager are observing the operation firsthand, looking for the problem or efficiencies, talking to the both guests and employees to access their reaction. Jadi datang ke lapangan, diamati, kemudian bagaimana proses yang terjadi, berbicara kepada karyawannya, ada kendala atau ada masalah atau apa begitu, juga hal yang sama ditanyakan kepada
pelanggan atau tamu hotel begitu ya. Kemudian dia catat hal-hal yang penting. Siapa yang mencatat? Yaitu tadi si manajer. Terus kalau sudah dicatat buat apa? Nah, itu nanti menjadi bahan untuk perbaikan kualitas layanan. Ya. Tentunya hal-hal yang positif, hal-hal yang negatif juga dicatat. Buat apa? Supaya hal-hal negatif itu tidak terjadi di dalam layanan berikutnya. Ya. Ini. Dan itu nanti akan mempengaruhi juga terhadap job performance standar tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, bagaimana menilai kinerja daripada karyawan. Supaya apa? Intinya adalah menciptakan high quality experience. Oke ya. Kemudian ini jadi pengukuran namanya kinerja atau service delivery itu tidak hanya sekedar standar, tetapi in the process deliver service itu juga harus ada suatu observasi. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya di sini. Ini ada beberapa teknik suatu cara strategi apa yang dilakukan perusahaan untuk bisa mendapatkan atau memperoleh data, ya, data dari pelanggan tentunya, yang nanti data itu diolah untuk perbaikan layanannya, gitu ya. Yang pertama tadi kita sudah bahas tentang job performance standar, ya. Kemudian kita juga sudah bahas di sini tadi tentang managerial observation. Kemudian employee observation. Ini sama gitu ya. Kalau employee observation berarti di sini kita mengamati mengamati tentang bagaimana karyawan itu bekerja, ya, karyawan itu bekerja, apakah dia sudah benar kerjanya sesuai standar dan seterusnya. Kemudian di sini nanti akan dibahas lebih dalam di slide berikutnya adalah alatnya tentang service garansi. Kemudian di sini ada structure case interview. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5 tadi 1 sama 2 sudah disampaikan. Kalau yang di sini ini terkait dengan employee observation, bagaimana mengamati pelanggan. Kemudian ini nanti ada di dalam slide berikutnya. Dan yang di sini structure case interview ini yang dilakukan adalah kita menginterview pelanggan atau tamu hotel begitu ya, terkait dengan layanan yang diberikan. Apa dia punya pendapat, apa dia mengalami keluhan, dan seterusnya. Tabel ini menyajikan 5 alat, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengetahui kualitas layanan, ya, kualitas layanan during the service experience, selama pelanggan tersebut ataupun karyawan tersebut dalam proses layanan. Teman-teman bisa lihat di sini ada advantage sama disadvantage-nya, keuntungan dan kerugiannya, kelemahan dan kekuatannya untuk masing-masing teknik. Pertanyaannya, apakah semua teknik ini dilakukan oleh perusahaan secara serentak, ataukah pilih salah satu, ataukah pilih salah dua, dan seterusnya, atau kombinasi gitu ya. Balik lagi kepentingan tujuan daripada perusahaan untuk mendapatkan datanya, gitu ya. Dan balik lagi pada sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa jadi perusahaan melakukan semuanya, ya, ada 5 teknik ini dilakukan semuanya. Bisa jadi hanya 1 atau 2 teknik. Tapi yang pasti perusahaan harus melakukan teknik-teknik tersebut minimum 1. Untuk apa? Untuk supaya bisa memonitor tentang kualitas layanan perusahaan. Karena itu pentingnya buat apa? Buat memperbaiki layanannya. Kenapa harus diperbaiki? Ya, kalau kita tidak mau berubah diri menjadi lebih baik, otomatis dalam bisnis pun kita akan tertinggal. Kalau sudah tertinggal, bisnis kita akan kalah dengan pesaing. Ya, ujung-ujungnya ke arah sana. Jadi karena kita perusahaan jasa yang tidak ada bentuk fisiknya,
Maka bagaimana kita mendapatkan masukan tentang perbaikan melalui teknik-teknik tersebut. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail keuntungan dan kerugiannya. Kita masuk ke slide berikutnya tentang garansi. Nah, tadi saya sudah sampaikan garansi itu merupakan jaminan. Kayak teman-teman kalau beli sesuatu barang berwujud gitu kan, biasanya beli handphone itu kan ada kartu garansi. Iya, kita isi gitu ya, membuktikan bahwa kita beli, dan kalau ada apa-apa dengan barang tersebut dalam kurun waktu sekian kita bisa melakukan komplain gitu ya. Tapi bagaimana kalau ini adalah produk jasa? Apa gunanya gitu ya? Karena kan garansi ini kan ibaratnya suatu jaminan apabila terjadi suatu kegagalan. Tapi itu kalau di dalam konteks barang berwujud. Tapi bagaimana kalau barangnya tidak berwujud? Sebagaimana kita bicara tentang jasa, di sini disampaikan bahwa garansi ini merupakan publicly expressed. Jadi yang harus dijelaskan dipublish gitu ya. Yang intinya adalah sebagai janji bila konsumen itu tidak puas, ataupun sebagai kompensasi gitu ya, penggantian bila terjadi suatu namanya kegagalan jasa. Nah, di sini terkait dengan terkait dengan servis garansi ini harus diketahui bersama antara penerima jasa dan pemberi jasa, antara karyawan gitu ya dengan tamu hotel atau pelanggan. Jadi bahwa di dalam proses memproduksi layanan tersebut atau service delivery itu ada suatu service garansi. Garansinya seperti apa, jaminannya seperti apa, terus sampai di mana penggaransiannya itu harus diketahui bersama antara pemberi layanan dan penerima layanan. Dan ini merupakan jaminan daripada perusahaan untuk meyakinkan konsumen sebelum konsumen mendapatkan produk jasa itu bahwa perusahaan itu menjamin konsumen tidak akan kecewa. Dan dalam konteks yang lain, dari kacamata pelanggan atau penerima jasa, jaminan jasa tersebut bisa dipersepsikan sebagai membangun rasa kepercayaan, trust terhadap produk jasa tersebut ataupun perusahaan. Di poin kedua di sini disampaikan bahwa garansi tersebut adalah suatu alat pemasaran, ya, alat pemasaran juga, supaya supaya bisa mempersuasif ya, membujuk merayu pelanggan eksternal begitu ya, atau potensial pelanggan gitu ya, yang sebelumnya atau tidak tahu akan kualitas layanan daripada perusahaan tersebut. Oke ya. Nih, service garansi. Nah, di sini ada slide berikutnya di sini menyampaikan antara keuntungan dan kekurangan atau kelemahan begitu ya, dan kekuatannya kalau adanya service garansi. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, keuntungannya tentunya orang akan kalau dari sisi pelanggan tentunya akan merasa aman gitu ya. Keuntungannya bahwa kalau ada apa-apa dia akan ditolong, dijamin begitu. Terus kemudian kalau ada kegagalan jasa, pelanggan akan dengan mudahnya untuk bisa meminta namanya service garansi. Kemudian di sini lagi terkait dengan keuntungannya, dapat fokus kepada problemnya gitu ya, untuk diselesaikan problem tersebut. Kemudian di sini juga akan ada jaminan akan adanya service recovery-nya begitu.
Dan di sini juga akan memberikan pesan yang kuat bahwa kalau adanya garansi tersebut, ada jaminan bahwa karyawannya juga tidak akan bekerja semena-mena, gitu ya, karena perusahaan akan menjamin kegagalan jasa bila itu terjadi. Dan kerugiannya di sini, kelemahannya begitu, lebih banyak kita lihat dari sisi dari sisi pemilik usaha atau pemberi layanan ya. Karena jelas, karena ketika muncul atau diminta namanya service garanti, otomatis kan dari karyawan ataupun pihak perusahaan yang akan mengganti. Maka di situ ibaratnya bolanya akhirnya ada dalam perusahaan. Maka di sini dikatakan sebagai kerugiannya banyak di sisi badan usaha atau pemberi jasa. Apakah dari sisi konsumen nggak ada? Ya tentunya ada. Waktu, tenaganya juga akan terbuang untuk menunggu proses garansi tersebut. Oke, kita lanjut. Tadi sudah disampaikan bahwa namanya proses garansi itu harus terpublish, harus terlihat, di mana kedua belah pihak, penerima jasa sama pemberi jasa, harus saling tahu. Dan bagaimana cara kita membuat namanya garansi, gitu ya, karakteristiknya dikatakan sebagai good service garansi ada 1 sampai 8 di sini, ya. Yang pertama unconditional. Jadi cukup disampaikan bahwa misalnya di dalam bond atau di dalam proses layanan, bila kecewa, bila error, ada produk gagal, akan diberikan penggantian. Cukup itu. Maksudnya unconditional, tidak perlu dibuat detail jelas. Kalau kondisi ini baru dijamin, kalau kondisi ini baru dijamin, enggak perlu. Karena dengan semakin banyak unconditionalnya yang dituliskan, maka akan semakin ribet. Yang tadi katanya bahwa garansi akan memberikan banyak keuntungan, itu akhirnya terlewatkan. Ya, jadi di sini dikatakan unconditional. Kemudian transparan. Ya, otomatis antara pemberi layanan dan penerima jasa harus tahu benar jelas tentang garansinya. Kemudian kredibel with a high perceived value. Jadi maksudnya apa? Garansi yang diberikan itu harus sepadan dengan kesalahan yang akan terjadi tersebut. Kemudian berikutnya di sini harus fokus kepada problem yang muncul tadi, ya, dalam memperbaikinya. Kemudian di sini disampaikan lagi harus ada kompensasinya kepada konsumen. Jadi kalau bisa misalnya ada terjadi kegagalan jasa, maka kompensasi apa yang diterima oleh konsumen, di situ juga harus dijelaskan. Oke, kemudian di dalam garansi itu mudah dipahami dan dikomunikasikan sehingga akan mudah untuk dijalankan aturannya. Kemudian tadi easy for customer to invoke, ini maksudnya mudah bagi pelanggan untuk meminta pertolongan atau meminta garansinya itu. Dan nomor 8, garansi itu juga mudah untuk diimplementasikan atau dijalankan. Jadi ketika perusahaan menetapkan ada suatu garansi, poin 1 sampai 8 ini menjadi syarat, ya, menjadi syarat atau kriteria untuk menciptakan namanya service garanti yang baik. Oke, kita lanjut mengukur kualitas setelah setelah service delivery atau pengalaman itu terjadi. Kan tadi ada TUS 5 tadi ya. TUS 5 tadi itu dilakukan bila mana kita memantau namanya kualitas layanan during the process, during the experience atau during the service delivery. Pilihannya 5 tadi, ya. Tadi saya sudah jelaskan. Bagaimana ini yang konteks yang sekarang, bagaimana kalau kualitas layanan itu dilakukan setelah pengalamannya atau proses tersebut terjadi? Apakah masih reliable, masih masuk akal? Oh iya, sangat, ya. Kadang-kadang di dalam proses itu during the process itu
sudah dilakukan, tapi kita masih ingin di akhir daripada proses layanan tersebut, eksperimen itu badan usaha ingin mengukurnya, memantaunya. Berarti akhirnya perusahaan akan mendapatkan dua data pada saat dan setelah karena in the last minute before the end the proses gitu ya, menit-menit terakhir sebelum proses layanan selesai, bisa jadi di situ menjadi suatu kegagalan jasanya. Contoh, saya berikan contoh. Ini contoh real. Ada suatu restoran gitu ya. Restoran ini sangat ramai sekali. Kemudian kalau ramai berarti kan enak, banyak konsumen cocok begitu ya. Makan sudah. Ketika di dalam dilayani, si konsumen itu merasa sangat oke, semua oke. Setelah dia selesai mendapatkan proses layanan di rumah makan, sudah selesai bayar, kan mestinya pulang keluar, masuk ke parkiran, taunya sampai di parkiran mobilnya ketabrak atau mobilnya cacat. Kira-kira ini termasuk bagian dari proses layanan rumah makan apa enggak? Dimana parkir mobilnya tentunya ada di dalam lokasi rumah makan tersebut. Iya, masih bagian daripada proses layanan rumah makan. In the last minute, bukan core intinya daripada produk yang dibeli kan makanan tadi. Hanya tempat parkiran aja itu sudah bisa memberikan suatu kenangan yang buruk, yang jelek akan layanan. Nah, bisa jadi hal-hal yang seperti itu tidak terpantau oleh pemilik restoran. Akhirnya apa? Terjadi kegagalan jasa dalam tempat parkir. Dan kadang-kadang hal-hal seperti itu pun tidak terpantau begitu ya. Akhirnya tidak bisa improve. Yang diimprove yang di dalam restoran, tapi bagaimana proses layanan parkirnya nggak diimprove. Dan ini juga bisa mengurangi atau memperburuk proses layanan total yang sudah konsumen dapatkan di dalam rumah makan tersebut. Maka di bagian ini kita melihat bagaimana kalau servis produk jasa tersebut sudah selesai, terus kita kepingin tahu bagaimana komentar daripada pelanggan atau penerima jasa tersebut ya. Di sini ada beberapa alat yang disampaikan. Yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, ada beberapa alat yang disampaikan kalau setelah layanan jasa tersebut. Ini ada tekniknya, comment card, toll free, kemudian survei, mail, web, phone, and critical accident, guest focus group, dan mystery shopper. Sama juga ini alatnya ada 5 toolsnya. Comment card berarti dikasih kartu suruh isi ya. Biasanya ini kalau masih dalam konteks rumah makan tadi, masih di dalam rumah makan suruh isi ya. Kemudian juga bisa toll free ya, toll free telepon. Bisa juga misalnya contoh saya tadi, telepon kemudian ke manajemennya restoran ya, dia memberikan keluhannya terkait dengan parkir mobil tadi bisa. Atau juga bisa survei ya. Ini biasanya mungkin teman-teman pernah dapat email, dapat WA, atau dapat apalagi ya di dalam sosmed gitu, untuk kuesioner kemudian diisi diminta komentarnya A, B, C, D, macam-macam pertanyaannya. Ini bisa. Dan ini yang model ini fleksibel sekali ya, bisa kapanpun dilakukan. Kemudian juga bisa dilakukan focus group. Maksudnya apa? Mengundang beberapa pelanggan, pemberi jasa dikumpulkan di satu tempat, terus kita saling ditanya-tanya, berdiskusi lah terkait dengan topik bagaimana mengimprove layanan tersebut. Dan berikutnya di sini juga bisa dilakukan mystery shopper. Mystery shopper ini apa? Pura-puranya mystery kan, berarti pura-puranya internal daripada perusahaan itu menjadi pelanggan. Misalnya si manajernya atau CEO-nya mungkin ya. Di Amerika itu biasanya CEO-nya turun ke lapangan pura-pura jadi pelanggan, kemudian dia berinteraksi dengan karyawan untuk melihat, mengobservasi apa yang dilakukan karyawan bila
bertemu dengan pelanggan ya. Ini biasanya juga sering dilakukan. Untuk apa? Melihat bagaimana kualitas layanannya. Oke, ini jadi ada berapa? 5 alat. Kalau tadi during, yang ini adalah after. Nah, bagaimana kalau sudah sudah semua itu dilakukan, berarti kan datanya akan sangat banyak dan datanya berkesinambungan terus menerus. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan perusahaan? Perusahaan akan mengolah data tersebut sesuai dengan kepentingannya perusahaan. Di sini disampaikan cost and level expertise used to gather data also vary. Siapa yang akan mengumpulkan datanya? Apakah semua karyawan tersebut? Apakah kita pakai konsultan? Apakah pakai profesional survei research organization? Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalau karyawan yang melakukan sama manajernya, biayanya otomatis lebih murah. Namun biaya yang murah ini karena kan langsung ketemu dengan pelanggan atau penerima jasa, tapi bisa jadi mereka itu semua punya kekurangan dalam komunikasi dan melakukan interview yang baik gitu, yang efektif ya. Bisa jadi data yang dikolek nanti keliru. Kalau pakai konsultan tentunya biayanya akan lebih mahal, tapi dijamin datanya yang diperoleh adalah baik ya, dengan data statistik yang cukup canggih. Terus kalau pakai profesional ya tadi tentunya lagi biayanya akan sangat mahal. Jadi di sini banyak sekali ada pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh perusahaan, siapa yang akan mengumpulkan data dan siapa yang akan menjalankan untuk mendapatkan data tersebut. Kalau sudah data tersebut diperoleh, apa yang dilakukan? Mulailah kita menganalisa data tersebut ya. Nah, menganalisa data tersebut, data mana yang sudah positif gitu bisa dipertahankan, data mana yang negatif gitu untuk dilakukan perbaikan. Nah, di sini yang perlu dicermati adalah bagaimana karyawan itu dalam memperoleh layanan, dalam proses layanan atau dalam proses experience, during the experience or after it is over. Bagaimana? Jadi data itu dikumpulkan, kemudian kita harus tahu dalam prosesnya atau setelah prosesnya. Data itu semua bertujuan untuk apa? Untuk meningkatkan layanan. Yang dimaksud di sini adalah the continuous improvement. Sebagaimana teman-teman pernah belajar di manajemen kualitas ya, kan ada continuous improvement, standarnya dipasang gitu ya. Terus kemudian dilihat perbaikan apa yang bisa dilakukan. Setelah ketemu perbaikan apa yang dilakukan, standarnya naik ke perbaikan tersebut. Dan begitu seterusnya, setelah sampai naik di standar yang lebih baik, kita mencari lagi mengimprove untuk perbaikan yang berikutnya. Oke. Nah, sampailah kita di akhir perkuliahan. Saya memberikan tugas kelompok minggu ke-12 work from home. Tugasnya saya kira cukup sederhana. Teman-teman buat dan temukan video terkait dengan topik materi kali ini, yang intinya adalah mengukur dan mengimplementasikan service delivery gitu ya, atau experience-nya pelanggan tersebut. Durasinya cukup antara 5 sampai 15 menit. Tiap kelompok hanya untuk satu video dan tugasnya dikumpulkan pada tanggal 15 Mei ya 2020 jam 7 pagi. Silakan kirim ke email saya. Oke, saya kira materi kali ini tidak terlalu sulit dan saya yakin teman-teman punya semangat gitu ya untuk bisa belajar terus dan tentunya mengerjakan tugas kelompok.
Terima kasih, sampai jumpa lagi.